Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dayoneo. Kali ini kita akan belajar di tema 9 kelas 5 benda-benda di sekitar kita, subtema 2 unsur senyawa campuran untuk KD ilmu pengetahuan alam. Nah, di video sebelumnya kita juga sudah membahas tentang zat tunggal dan campuran. Mari kita mulai pembelajarannya. Nah, kita amati anak-anak. Yang pertama, air mineral dalam kemasan botol. Jadi di sini ada gambar air mineral dalam kemasan. Air mineral merupakan materi berbentuk cairan. Air mineral termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Air mineral tidak memiliki rasa dan bau. Air mineral sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia membutuhkan 8 liter air mineral dalam satu hari satu malam. Jadi ternyata air mineral ini adalah merupakan zat tunggal yang berbentuk senyawa. Nanti kita akan pelajari senyawa itu apa itu ya. Yang kedua, minuman ringan manis. Ini contohnya, minuman ringan manis sama dengan air mineral. Minuman ringan manis adalah materi yang berbentuk cairan. Akan tetapi minuman ringan manis bukan zat tunggal. Minuman ringan manis merupakan zat campuran homogen ya. Karena di sini ada minuman ringan manis ya, berarti ada air dan ada gula ya. Yang ketiga, secangkir kopi tumbuk. Secangkir kopi sama dengan minuman ringan. Secangkir kopi adalah materi yang berbentuk cairan dan merupakan zat campuran. Akan tetapi secangkir kopi tumbuk bukan zat campuran homogen seperti minuman ringan manis, melainkan zat campuran heterogen. Kemarin sudah kita bahas tentang zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Kita akan pelajari lagi. Kamu telah memahami tentang materi, zat tunggal dan zat campuran. Apa sebenarnya materi, zat tunggal dan zat campuran itu? Yang pertama, materi. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak jenis materi di lingkungan sekitarmu, misalnya air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan oksigen atau udara. Materi yang banyak jenisnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan atas zat tunggal dan campuran. Jadi materi itu berdasarkan penyusunnya dibedakan atas zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dan campuran kita sudah bahas di video sebelumnya ya, tapi kita bahas lagi ya. Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Jadi zat tunggal itu adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan unsur non logam. Contoh unsur logam adalah perak, besi, emas, dan platina. Adapun contoh unsur non-logam antara lain hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Yang B, senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contohnya dari senyawa adalah garam, air, dan gula. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya,
zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contoh campuran homogen antara lain sirup, yaitu campuran gula, pewarna, dan air. Larutan oralit, nah, itu campuran air dan garam. Dan udara, yaitu campuran gas-gas. Zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contoh campuran heterogen antara lain adalah air kopi tumbuk, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Nah, jadi zat campuran itu dibedakan menjadi dua, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Kalau campuran homogen itu zatnya atau dua materinya dapat tercampur merata, dan tidak bisa kita lihat ya. Nah, yang kedua, zat campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak dapat menyatu secara sempurna. Nah, ini contoh campurannya adalah air kopi tumbuk. Nah, kita masih bisa membedakan antara air dan kopi ya. Kemudian air dengan minyak. Nah, ini kita masih bisa melihat dengan jelas antara air dan minyak. Nah, dari situ maka kita dapat menyimpulkan bagian tentang materi. Jadi materi itu dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibedakan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Nah, kemudian campuran itu juga dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Contoh dari unsur misalnya ada perak, besi, ada platina. Kemudian contoh dari senyawa ada garam, air, ada gula. Kemudian contoh dari campuran homogen misalnya sirup, oralit, udara. Dan contoh dari campuran heterogen adalah air kopi, air tanah, air, dan minyak. Supaya lebih paham, anak-anak silahkan mengerjakan soal-soal berikut. Ya, kerjakan soal-soal berikut. Setelah saya bacakan soalnya dan pilihannya, anak-anak langsung memilih jawabannya A, B, C, atau D, ditulis di buku. Setelah selesai nanti langsung dikirim ke gurunya masing-masing. Soal yang pertama, benda-benda di bawah ini yang termasuk zat tunggal adalah A, air, garam, dan sirup. B, gula, kopi, dan sabun. C, lumpur, besi, dan kerikil. D, air, emas, dan perak. Nah, silakan anak-anak tentukan pilihannya yang mana yang termasuk zat tunggal. Nah, anak-anak sudah memilih. Nah, kita lanjutkan soal nomor yang kedua. Zat tunggal yang secara kimia tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain dinamakan A, unsur, B, senyawa, C, karbon, D, atom. Silakan anak-anak pilih apa jawabannya. Apakah unsur, apakah senyawa, apa karbon, apa atom. Ditulis jawabannya saja ya, ditulis jawabannya saja. Kita lanjutkan nomor 3. Andi membuat minuman dari kopi dan susu dalam sebuah gelas.
Setelah diaduk rata, ternyata nampak endapan kopi di bagian bawah gelas. Dengan demikian, campuran antara air, kopi, dan susu termasuk zat A. Tunggal homogen, B. Senyawa heterogen, C. Campuran heterogen, D. Campuran homogen. Yang mana jawabannya? Silakan anak-anak bisa memilih A, B, C, atau D. Kalau masih belum bisa menemukan jawabannya, anak-anak bisa di pause dulu videonya ya. Videonya di pause dulu, terus kemudian dipilih jawabannya. Untuk soal nomor 4. Bayu mengamati sirup melon yang ia buat di dalam sebuah gelas. Sirup melon itu tercampur merata dan sempurna dengan air putih. Hal ini menandakan bahwa campuran antara sirup dan air putih termasuk titik-titik ya. A. Senyawa homogen, B. Zat tunggal heterogen, C. Unsur heterogen, D. Campuran homogen. Nah, silakan dipilih jawabannya, apakah yang A senyawa homogen, B zat tunggal heterogen, C unsur heterogen, D campuran homogen. Kita lanjut ke soal nomor 5. Campuran di bawah ini yang tidak termasuk campuran homogen adalah A. Campuran air dengan garam, B. Campuran air dengan pasir, C. Campuran air dengan gula, yang D. Campuran air dengan susu. Dipilih jawabannya anak-anak, mana yang tidak termasuk campuran homogen. Apakah yang A. Campuran air dengan garam, yang B. Campuran air dengan pasir, yang C. Campuran air dengan gula, yang D. Campuran air dengan susu. Nah, silakan dipilih jawabannya. Jika sudah selesai, silahkan difoto dan dikirimkan ke gurumu masing-masing. Nah, terima kasih untuk pembelajaran di hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap selalu menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian memakai masker. Jangan lupa juga untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.